Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, hanya satu tarikan nafas yang memisahkan dirimu dari kesadaran terdalam yang selama ini bersembunyi di balik pikiranmu. Satu helaan kecil yang mungkin selama ini kau abaikan. Padahal di sanalah para arif menemukan rahasia yang mengubah seluruh perjalanan hidup mereka. Ada ilmu yang tidak diajarkan di mimbar, tidak tertulis dalam kitab, dan tidak terdengar oleh telinga siapapun, kecuali oleh hati yang benar-benar siap. Dan malam ini kau akan memasuki lorong itu. Lorong yang akan membawamu pada makna yang mungkin selama ini kau cari, namun tidak pernah kau temukan. Maka duduklah, tenangkan dirimu, dan biarkan satu nafas membawamu ke tempat yang tidak pernah kau duga. Bab 1. Rahasia nafas yang menjaga rahasia alam. Tarikan nafas pertama yang kita ambil setiap pagi sebenarnya adalah salam lembut dari Tuhan, namun jarang sekali kita menyadarinya. Nafas yang begitu sederhana, begitu sering diabaikan, justru menjadi jembatan paling halus antara manusia dan sumber kehidupan. Para arif mengatakan bahwa siapapun yang mampu melihat nafasnya dengan hati yang jernih, akan menemukan bahwa setiap helaan adalah pesan rahasia yang dikirimkan langsung dari langit. Dalam setiap masuknya udara itu, ada izin untuk hidup, dan dalam setiap keluarnya, ada ajakan untuk kembali melembutkan hati dari semua yang memberatkan. Nafas adalah guru paling setia, meski kita hampir tidak pernah berhenti untuk mendengarnya. Bagi para ahli makrifat, nafas bukan sekadar gerak biologis yang otomatis terjadi, tetapi aliran lembut yang membawa hikmah. Mereka menatap dunia dengan mata biasa, tetapi membaca nafas dengan mata batin yang terlatih. Ketika mereka menarik nafas, mereka menyadari bahwa hidup hanyalah rangkaian momen singkat yang terus berjalan, sama seperti aliran nafas yang tak pernah bertahan. Dan dari kesadaran itu, mereka belajar bahwa segala yang datang harus disambut dengan syukur, dan segala yang pergi harus dilepaskan dengan ikhlas. Hidup menjadi ringan karena mereka mengikuti ritme Tuhan yang tersembunyi dalam setiap hela nafas. Para arif selalu mengatakan bahwa nafas adalah kitab tanpa huruf. Ia tidak memiliki teks, tidak memiliki suara, namun mengandung lebih banyak ilmu dibandingkan ribuan kitab yang dibaca tanpa kesadaran. Ketika nafas menjadi lembut, hati pun menjadi bening, seperti danau tenang yang memantulkan cahaya. Dari kedalaman itulah muncul pemahaman bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan mengalir dalam setiap hela nafas, hadir dalam setiap jeda yang tidak kita perhatikan. Kesadaran ini bukan hanya membuat hati damai, tetapi juga menghadirkan rasa tunduk yang lembut, rasa yang muncul bukan karena takut, tetapi karena cinta. Dalam tradisi para arif, nafas juga menjadi cermin jiwa. Ketika hati sedang kusut, nafas menjadi pendek. Ketika hati sedang takut, nafas terasa terhenti. Ketika hati sedang damai, nafas menjadi seperti angin lembut yang hampir tidak terdengar. Mereka memperhatikan nafas bukan untuk teknik atau ritual, tetapi untuk membaca kondisi batin mereka sendiri. Dengan nafas mereka menemukan apa yang perlu disembuhkan, apa yang perlu dilepaskan, dan apa yang perlu disyukuri. Tanpa kata-kata pun, nafas memberitahu lebih banyak daripada yang bisa dijelaskan oleh pikiran. Dan di balik semua itu, tersembunyi satu rahasia yang hanya dapat dipahami oleh hati yang benar-benar hening. Nafas adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Selama manusia masih bernafas, berarti Tuhan masih memanggilnya, masih menunggu hatinya kembali, masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekat. Nafas adalah pintu yang paling dekat, paling mudah, namun paling sering dilupakan. Dan siapapun yang menemukan makna di dalamnya akan menemukan jalan menuju ketenangan yang selama ini ia cari. Bab 2. Nafas para arif, senyap yang menggetarkan langit. Para arif adalah manusia yang berjalan seolah sama seperti kita, namun batin mereka tenggelam dalam keheningan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Mereka tidak hidup dalam kegaduhan dunia, meski telinga mereka mendengarnya. Mereka tidak terbawa arus hiruk-pikuk, meski kaki mereka melangkah di tengah keramaian. Yang membuat mereka berbeda adalah kesadaran halus terhadap nafas yang terus mereka jaga. Seakan setiap tarikan adalah zikir, dan setiap hembusan adalah sujud tak terlihat. Nafas mereka menjadi rahasia yang membuat hati siapa saja
yang mendekat merasa teduh seolah tanpa alasan. Dalam diamnya, mereka memberi pelajaran yang tak pernah diucapkan. Ketika mereka menarik nafas, mereka merasakan bahwa itu bukan kemampuan tubuh, tetapi pemberian dari Tuhan yang tidak pernah terputus. Kesadaran ini melahirkan rasa syukur yang tidak hinggap di bibir, tetapi menetap di dalam dada. Mereka memandang hidup bukan dari jumlah tahun, tetapi dari jumlah kesadaran yang hadir pada setiap helaan. Tidak ada yang lebih membangunkan hati selain menyadari bahwa seluruh hidup dapat berubah dari satu tarikan nafas yang sungguh-sungguh disadari. Dari kesederhanaan itu, para arif melihat keajaiban, bahwa Tuhan selalu dekat, hanya saja manusia jarang berhenti cukup lama untuk menyadarinya. Orang-orang yang duduk di dekat mereka sering merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah para arif membawa sesuatu yang tidak terlihat, namun dapat disentuh oleh jiwa. Mereka tidak mengeluarkan banyak kata, tetapi sikap mereka menyampaikan pesan yang lebih kuat daripada 1000 nasihat. Nafas yang mereka jaga membuat hati mereka jernih, dan kejernihan itu memancar menjadi kenyamanan bagi siapapun yang mendengar atau melihat mereka. Inilah sebabnya mengapa keberadaan seorang arif dapat mengubah suasana ruangan tanpa perlu berbicara apapun, karena ketenangan batin itu mengalir melalui nafas mereka. Para arif memahami bahwa nafas adalah amanah. Setiap tarikan bisa mengangkat cahaya dan setiap hembusan bisa menurunkan beban. Karena itu, mereka tidak pernah membiarkan nafasnya berjalan tanpa kesadaran. Semua yang mereka lakukan, berjalan, makan, bekerja, bahkan diam, dibingkai oleh kesadaran halus bahwa nafas adalah bentuk ibadah yang terus berlangsung. Dalam kesadaran inilah mereka menjaga hati dari noda, pikiran dari kegelisahan, dan jiwa dari kerusakan. Mereka tidak sempurna, tetapi mereka terjaga. Dan pada akhirnya mereka percaya bahwa siapapun dapat mencapai ketenangan seperti itu. Tidak harus menjadi sufi atau ulama besar, cukup dengan mulai menghargai nafas yang selama ini diabaikan. Ketika seseorang mulai memandang nafas sebagai titipan ilahi, hidupnya perlahan berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih tenang, lebih penuh syukur. Dunia tidak lagi menguasakannya, karena ia memegang sesuatu yang lebih kuat. Kesadaran bahwa setiap helaan adalah sapaan Tuhan. Dan dari sinilah perjalanan menuju kedalaman spiritual bermula. Bab 3, di mana Tuhan berbicara tanpa suara. Ada ruang di dalam diri manusia yang tidak tersentuh oleh kata-kata, tidak tersentuh oleh pikiran, dan tidak tersentuh oleh dunia luar. Ruang itu begitu hening hingga hanya dapat didatangi oleh hati yang lembut dan nafas yang terjaga. Para arif menyebutnya sebagai tempat di mana Tuhan berbicara tanpa suara. Bukan melalui bisikan telinga, tetapi melalui getaran halus yang menyentuh jiwa. Mereka percaya bahwa ketika nafas menjadi tenang, hati akan membuka pintu yang selama ini tertutup. Dan disitulah seseorang mulai mendengar sesuatu yang tidak dapat diucapkan oleh manusia, namun begitu jelas untuk disangkal oleh hati. Dalam tarikan nafas yang paling lembut, seseorang dapat merasakan adanya petunjuk yang datang tanpa bentuk. Ia muncul sebagai rasa, sebagai arah batin yang menggerakkan langkah, sebagai intuisi yang muncul tanpa alasan. Para arif mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memberi tanda, hanya saja manusia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Pikiran yang berisik menutup pintu ilham, sedangkan nafas yang terjaga membukanya. Ketika seseorang belajar mendiamkan batinnya melalui kesadaran nafas, ia mulai memahami bahwa petunjuk ilahi bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia telah hadir di dalam dirinya sejak awal. Setiap helaan nafas menjadi jembatan antara diri yang tenggelam dalam dunia dan diri yang mengetahui arah pulangnya. Ketika nafas diikuti dengan kesadaran penuh, seseorang melihat betapa kecilnya kegelisahan yang selama ini ia anggap besar. Ia melihat bahwa banyak masalah tidak berasal dari dunia, tetapi dari hati yang tidak sempat mendengarkan. Karena itu para arif mengajarkan bahwa jalan menuju kemantapan hati dimulai dari memperlambat nafas. Bukan untuk teknik, tetapi untuk memberi ruang bagi jiwa agar dapat berbicara. Dalam keadaan ini, seseorang dapat merasakan kebenaran yang jauh lebih jernih daripada apa yang ditawarkan oleh logika. Orang-orang yang memasuki keheningan semacam ini
sering merasa seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang dalam dirinya. Mereka merasakan bahwa hidup tidak lagi bergerak secara acak, tetapi memiliki arah yang tak terlihat, namun sangat kuat. Ini bukan wahyu, bukan bisikan gaib, dan bukan pula hal yang supranatural. Ini adalah pengetahuan fitrah yang muncul ketika seseorang mengizinkan hatinya untuk bernapas bebas dari kebisingan dunia. Para arif mengatakan, ketika engkau berhenti berlari, maka engkau akan melihat bahwa Tuhan telah lebih dulu menunggumu. Dan pada akhirnya, mereka menyadari kebenaran besar yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman. Bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia tidak menunggu dalam suara keras, tidak bersembunyi dalam kejadian luar biasa, tetapi hadir dalam sesuatu yang paling dekat. Hadir dalam jeda hening antara dua nafas. Di sanalah manusia dapat merasakan kehadirannya dengan begitu lembut, namun begitu pasti. Ketika seseorang belajar mendengar keheningan ini, ia tidak lagi mencari tanda dari luar, karena ia telah menemukan sumber ketenangan dari dalam. Dari tempat itulah perjalanan makrifat memperoleh pijakannya. Bab 4. Nafas sebagai cahaya yang menyingkap tabir batin. Ada saat di mana manusia merasa dirinya gelap, bukan karena malam yang turun, tetapi karena hati yang kehilangan arah. Dalam keadaan itu, para arif tidak menyuruh manusia mencari cahaya di luar dirinya. Mereka hanya berkata, kembalilah pada nafasmu, karena di sanalah cahaya pertama akan muncul. Nafas yang disadari dengan lembut dapat menyingkap tabir tipis yang menutupi kejernihan jiwa. Ia tidak bekerja dengan tergesa-gesa, tidak pula memaksa perubahan, tetapi perlahan mengembalikan manusia pada keadaan asalnya. Keadaan di mana hati mampu melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, dan memahami tanpa kata. Dari sinilah cahaya pertama menyentuh batin seseorang. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa setiap helaan adalah gerak hidup yang dipenuhi rahmat, ia menemukan bahwa ada ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Nafas membawa seseorang ke ruang batin yang tidak dicapai oleh pikiran. Pikiran bisa mengembara, perasaan bisa goyah, namun nafas selalu hadir, selalu kembali, selalu setia. Para arif memanfaatkan hal ini sebagai jembatan menuju keseimbangan batin. Mereka mengajarkan bahwa nafas yang diperhatikan akan membawa manusia pada pusat dirinya. Tempat di mana ia tidak lagi terseret oleh angin dunia, tetapi berdiri teguh dalam cahaya ilahi yang mengalir melalui dirinya. Dalam keheningan yang tumbuh dari kesadaran nafas, seseorang mulai melihat luka-luka batinnya dengan lebih jernih. Ia tidak lagi menghindari rasa sakit, tetapi menatapnya dengan penuh kasih. Para arif sering mengatakan bahwa nafas adalah pelukan Tuhan yang tidak terlihat. Ia menghibur tanpa suara, menguatkan tanpa sentuhan. Ketika seseorang menarik nafas dengan kesadaran, ia sebenarnya sedang memberi ruang bagi cahaya untuk memasuki sisi-sisi dirinya yang gelap. Dan ketika cahaya itu menyentuh luka-luka lama, ia tidak memaksanya menghilang, tetapi membantunya berubah menjadi hikmah. Dari sinilah seseorang mulai memahami bahwa bahkan kepedihan memiliki makna yang lebih dalam. Nafas tidak pernah menolak manusia, meski manusia sering menolak dirinya sendiri. Ia terus masuk dan keluar, membawa kehidupan, membawa ketenangan, membawa kesempatan baru di setiap helaannya. Dalam kesadaran ini, para arif menemukan bahwa nafas adalah bukti paling nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Betapapun gelapnya hati, betapapun beratnya hidup, nafas tetap hadir sebagai tanda bahwa pintu kembali selalu terbuka. Tidak ada yang lebih menguatkan daripada mengetahui bahwa selama seseorang masih bernafas, ia masih diberi kesempatan untuk kembali pada cahaya yang pernah ia lupakan. Dan ketika cahaya itu makin kuat, seseorang mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Ia melihat bahwa setiap manusia membawa pergumulannya sendiri, dan dari kesadaran itu tumbuhlah kelembutan yang sulit diajarkan oleh kata-kata. Nafas mengubah cara seseorang memandang dirinya, dan pada akhirnya mengubah cara ia memandang seluruh kehidupan. Dari cahaya yang lahir di dalam diri, ia menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada situasi luar. Inilah salah satu rahasia terbesar para arif, bahwa cahaya spiritual bukan datang dari kejadian luar biasa, tetapi dari kesadaran sederhana terhadap sesuatu yang selalu ada, nafas yang tak pernah berhenti mengalir.
Bab 5. Bisikan sunyi di balik nafas yang hilang. Dalam kesunyian yang paling halus, ada momen ketika seseorang menarik nafas tanpa menyadari bahwa ia sedang menyentuh gerbang ketenangan yang telah lama menunggu untuk dipahami. Pada saat itu, nafas bukan lagi sekadar gerakan tubuh, melainkan sebuah undangan menuju ruang batin yang tidak pernah kita jalani secara benar. Nafas yang hilang di antara kesibukan dunia, itulah yang sesungguhnya menyimpan pesan, seolah berkata, "Datanglah, kenali dirimu sebelum kau bertanya siapa Tuhanmu." Dan ketika seseorang mulai menyadari bahwa tiap tarikan bukan hadir tanpa alasan, muncul getaran lembut dalam dada yang sulit dijelaskan, namun mudah dirasakan. Ada orang yang mengejar ilmu sampai jauh, mendaki gunung pengetahuan, namun lupa bahwa salah satu pintu ilmu terbesar justru berada dalam tubuhnya sendiri, nafasnya. Nafas adalah kitab kecil yang tidak pernah menipu, tidak pernah berdusta, dan tidak pernah berpihak kecuali pada kejujuran diri. Ketika seorang arif berkata bahwa jalan menuju ketenangan bukan di luar, melainkan di dalam dada yang hening, ia sedang mengingatkan bahwa setiap helaan adalah tanda, setiap hembusan adalah isyarat. Orang yang menundukkan diri di hadapan nafasnya sendiri akan mengerti bahwa ia sedang menundukkan diri di hadapan sang pemberi nafas. Namun keheningan nafas hanya dapat berbicara kepada mereka yang berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pikiran. Banyak manusia mendengar suara batin, tetapi sedikit yang berani mendengarnya. Suara itu tidak keras, tidak memaksa, hanya berbisik kecil dalam bentuk kegelisahan yang samar, atau kedamaian yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Saat seseorang perlahan memusatkan hati pada nafas, muncullah pengertian bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat berlari, tetapi seberapa dalam ia hadir dalam setiap langkahnya. Dan dalam kehadiran itu, seseorang mulai melihat kenyataan bahwa dirinya bukanlah pusat kehidupan, melainkan bagian dari arus ilahi yang tak pernah berhenti mengalir. Setiap kali nafas masuk, ia membawa sesuatu yang tidak terlihat, seperti cahaya halus yang membersihkan kabut batin. Setiap kali nafas keluar, ia melepaskan sesuatu yang mungkin tidak kita sadari, sedang memberatkan hati. Disinilah para arif sering menyebut nafas sebagai penyucian tersembunyi. Amal yang tidak tampak, tetapi dirasakan oleh mereka yang mengetahui. Dengan hanya duduk dan memperhatikan satu tarikan nafas, seseorang dapat merasakan perubahan dalam dirinya. Dada menjadi lapang, hati menjadi lembut, dan pikiran menjadi jernih seolah dibersihkan oleh tangan yang tak terlihat. Dan pada akhirnya, dalam nafas yang hilang, seseorang menemukan dirinya. Bukan diri yang selama ini ia ciptakan dengan ambisi dan identitas dunia, tetapi diri yang lebih dalam, diri yang tenang, lembut, dekat pada Tuhannya. Ketika seseorang menyadari bahwa nafas adalah saksi hidup yang tidak pernah meninggalkannya sedetik pun, ia mulai menghargai hidup dengan cara yang berbeda. Setiap helaan menjadi renungan, setiap hembusan menjadi ucapan syukur, dan setiap jeda menjadi ruang di mana rahasia Tuhan perlahan menampakkan maknanya. Dengan memahami ini, seseorang tidak lagi sekadar bernafas, ia hidup dengan kesadaran bahwa seluruh dirinya adalah bagian dari rahasia besar yang sedang berbicara melalui setiap nafas. Bab 6. Saat nafas menyentuh ranah sir yang tersembunyi. Ada satu tahap dalam perjalanan batin ketika nafas tidak lagi sekadar masuk dan keluar, tetapi menjadi kunci yang membuka pintu paling rahasia dalam diri manusia. Ranah sir, tempat di mana cahaya pengetahuan ilahi bersentuhan langsung dengan hati yang telah dipersiapkan. Pada saat itu, seseorang merasakan perubahan halus yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, namun terasa nyata seperti sentuhan lembut pada jiwa. Nafas menjadi semakin perlahan, semakin halus dan semakin dalam, seolah seluruh tubuh memberikan ruang agar batin dapat menyelami kedalaman yang selama ini dibiarkan tertutup. Inilah titik ketika seseorang mulai merasakan bahwa ia tidak hanya menghirup udara, tetapi menghirup ketenangan yang berasal dari sumber yang lebih tinggi. Para arif menyebut bahwa ketika seseorang memasuki ranah sir, ia akan mulai merasakan bahwa nafas seakan memiliki suara batin yang tidak terdengar oleh telinga, namun jelas bagi hati. Suara itu tidak berupa kata-kata, tetapi berupa rasa yang mengingatkan, menenangkan, menuntun tanpa memaksa.
Rasa itu sering datang dalam bentuk kesadaran tiba-tiba, bahwa hidup bukan semata-mata kumpulan peristiwa, melainkan rangkaian pengajaran yang disusun oleh Tuhan dengan penuh kelembutan. Ketika seseorang mendengar suara tanpa suara itu, ia mulai memahami mengapa para ulama terdahulu begitu menjaga keheningan hati mereka. Karena disitulah ilmu paling halus diturunkan. Dalam ranah sir, seseorang juga akan menyadari bahwa nafas memiliki kemampuan untuk memisahkan antara yang hakiki dan yang hanya bayangan. Nafas yang dalam dan penuh kesadaran membuat seseorang melihat bahwa kecemasan, ketakutan, dan kemelekatan dunia seringkali hanyalah kabut di permukaan hati. Ketika kabut itu tersingkap, muncul kedamaian yang tidak berasal dari dunia luar. Kedamaian itu mempunyai sifat yang unik. Ia tidak perlu alasan untuk hadir. Ia muncul begitu saja, seperti cahaya fajar yang perlahan menyingkap gelap tanpa suara. Dan pada saat itu, seseorang merasakan bahwa Tuhan begitu dekat, bahkan lebih dekat daripada dirinya kepada dirinya sendiri. Namun memasuki ranah sir bukanlah perjalanan yang terjadi begitu saja. Ia membutuhkan ketenangan, niat yang jernih, dan keberanian untuk menghadapi ruang-ruang batin yang selama ini diabaikan. Nafas menjadi penuntun, membawa seseorang menembus kerumunan pikiran yang riuh menuju pusat keheningan yang tak tergoyahkan. Di sana, seseorang dapat merasakan bahwa seluruh perjalanan hidupnya, cobaan, kehilangan, kegembiraan, dan penantian ternyata bermuara pada satu titik, mengenal siapa dirinya dan kepada siapa ia kembali. Kesadaran yang lahir dari tempat itu tidak sekadar membuat seseorang lebih tenang, tetapi juga lebih peka terhadap makna tersembunyi dalam setiap kejadian. Pada akhirnya ketika nafas telah menyentuh ranah sir, seseorang tidak lagi memandang kehidupan dengan mata yang sama. Ia melihat dunia dengan kejernihan yang lembut, tanpa keterikatan yang berlebihan, tetapi juga tanpa menghindar dari tanggung jawabnya sebagai manusia. Ia mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih dalam, dengan hati yang waspada, dengan jiwa yang lapang, dan dengan kesadaran bahwa setiap tarikan nafas adalah jembatan antara dirinya dan Tuhannya. Di titik inilah seseorang memahami bahwa ranah sir bukan tempat untuk dilihat mata, tetapi untuk dirasakan oleh hati yang telah dibukakan pintunya. Dan setiap nafas adalah ketukan halus yang mempersilakan kita untuk masuk lebih dalam lagi. Bab 7, Jejak Cahaya di Antara Dua Nafas. Ada satu keajaiban yang begitu sering diabaikan manusia, ruang kecil yang terhampar di antara dua nafas. Ruang itu begitu singkat, nyaris tak terdeteksi, namun para arif menyebutnya sebagai jeda suci, tempat di mana hati dapat melihat bayangan cahaya ketuhanan tanpa harus memejamkan mata. Dalam jeda itu, waktu seakan berhenti, pikiran melunak, dan kesadaran menyentuh batas paling halus dari keberadaannya. Bila seseorang hadir sepenuhnya dalam jeda tersebut, ia akan merasakan bahwa dirinya bukan hanya hidup, tetapi sedang disaksikan oleh sesuatu yang lebih agung daripada apapun yang dapat ia bayangkan. Di momen jeda itu, seseorang dapat merasakan bahwa seluruh kegaduhan dunia, ambisi, rasa takut, luka masa lalu, turun menjadi bisikan yang semakin mengecil. Hati yang selama ini dipenuhi berbagai suara, tiba-tiba menemukan keheningan yang tidak dapat dijelaskan. Keheningan itu bukan kosong, bukan hampa, melainkan penuh dengan ketenangan yang seperti turun dari langit yang paling tinggi. Para guru makrifat sering mengingatkan bahwa apabila seseorang berhasil menempatkan kesadarannya dalam jeda ini, ia sedang membuka pintu menuju pemahaman yang tidak bisa dipelajari lewat buku, tidak bisa diajarkan lewat kata-kata, tetapi hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang jujur. Jeda antara dua nafas juga merupakan cermin yang memantulkan kondisi hati seseorang. Bila hatinya gelisah, jeda itu terasa sempit dan berat. Bila hatinya tentram, jeda itu terasa luas dan lapang. Disinilah seseorang mulai mengenali bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang harus dicari keluar, tetapi sesuatu yang harus dihidupkan dari dalam. Ketika seseorang mencoba memperhatikan setiap helaan dan hembusan nafasnya dengan penuh kelembutan, ia menyadari bahwa ketenangan sesungguhnya hadir bukan dari apa yang ia miliki, melainkan dari apa yang ia lepaskan di dalam hatinya. Dalam perjalanan spiritual, jeda kecil ini menjadi titik pertemuan antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan.
Seseorang yang mampu masuk ke dalam keheningan itu akan merasakan bahwa dirinya tidak lagi berjalan sendiri. Ada bimbingan halus yang mengarahkannya, meskipun ia tidak mengetahui dari mana datangnya. Bimbingan itu tidak tampak, tetapi terasa seperti cahaya tipis yang menunjukkan jalur di tengah gelapnya, pikiran dan kesibukan dunia. Cahaya itu tidak memaksa, tidak meneriaki, hanya menunjukkan, dan siapapun yang mengikutinya akan dibawa menuju kedamaian yang jauh lebih besar daripada apa yang ia cari sebelumnya. Pada akhirnya, seseorang yang hidup dengan menyadari jeda antara dua nafas akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi kehilangan dirinya di tengah hiruk-pikuk dunia. Ia mulai melihat bahwa setiap momen mengandung pesan, setiap perjumpaan mengandung hikmah, dan setiap nafas adalah hadiah yang mengingatkannya pada asalnya dan tujuan akhirnya. Dalam kesadaran itu, seseorang menemukan bahwa keheningan tidak lagi menakutkan. Ia menjadi tempat pulang. Dan ketika hati telah menjadikan jeda nafas sebagai sahabatnya, seseorang akan berjalan di dunia dengan langkah yang ringan, namun dengan jiwa yang penuh cahaya. Bab 8. Ketika nafas menjadi jalan kembali ke dalam diri. Ada saat ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa seluruh pencarian panjangnya, ilmu, pengalaman, bahkan doa-doanya mengarah kembali pada satu titik yang sangat sederhana, dirinya sendiri. Namun diri yang dimaksud bukanlah sosok yang selama ini ia bangun dari ego, ambisi dan kebutuhan dunia, melainkan diri yang lebih halus, lebih sunyi, dan lebih dekat pada Tuhan daripada apapun yang ia kenali. Disinilah nafas memainkan perannya sebagai jalan pulang. Setiap tarikan membawa seseorang semakin dalam menuju inti keberadaannya, sementara setiap hembusan melepaskan lapisan-lapisan semu yang selama ini membentuk dinding antara dirinya dan kebenaran yang ia cari. Ketika seseorang mulai berjalan kembali ke dalam diri melalui nafas, ia menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ternyata tidak lebih dari pantulan dari keadaan hatinya, pantulan dari keyakinannya, bahkan pantulan dari luka-luka yang belum sembuh. Nafas menjadi cermin yang lembut, mengajak seseorang melihat dirinya dengan jujur, tanpa harus takut pada apa yang muncul di permukaannya. Jika ada kegelapan, nafas menenangkannya. Jika ada luka, nafas merangkulnya dengan kehangatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Dan jika ada cahaya, nafas menguatkannya agar ia dapat menyinari perjalanan selanjutnya. Begitulah nafas bekerja. Pelan, halus, tetapi pasti membawa seseorang kembali pada esensi jiwanya. Dalam perjalanan ini, seseorang akan mulai memahami bahwa kembali ke dalam diri bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan hadir lebih penuh di dalamnya. Orang yang mengenal dirinya melalui nafas akan memandang kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melebur sepenuhnya dalam kesibukan yang melelahkan, tetapi juga tidak menjauh dari tanggung jawabnya. Ia berdiri di tengah-tengah kehidupan sebagai saksi, melihat segala sesuatu datang dan pergi tanpa kehilangan hatinya. Kesadaran ini menumbuhkan sikap tenang yang tidak dibuat-buat, sebuah kedewasaan yang lahir dari kedalaman batin, bukan dari penampilan luar. Nafas yang menyentuh diri sejati akan membawa seseorang pada pemahaman bahwa Tuhan tidak perlu dicari di luar, karena kehadirannya ada dalam setiap hembusan yang memberi hidup. Pengertian ini bukan sekadar konsep, tetapi pengalaman yang benar-benar terasa. Seolah ada tangan halus yang menuntun seseorang melewati liku-liku batinnya dengan penuh kasih sayang. Pada momen tertentu, seseorang dapat merasakan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan ketika hatinya terasa kosong. Kekosongan itu bukan kehampaan, melainkan ruang luas yang sedang dipersiapkan untuk diisi oleh kedekatan yang lebih tinggi, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya, ketika seseorang telah cukup jauh berjalan ke dalam dirinya melalui nafas, ia akan menemukan sebuah keheningan yang sangat khas. Keheningan yang tidak membuat takut, tetapi justru memberi rasa pulang. Di dalam keheningan itu, seseorang tidak lagi mencari jawaban, karena ia sadar bahwa jawaban terbesar bukan berada di luar sana, melainkan telah ada dalam dirinya sejak awal. Ia hanya perlu berhenti berlari, ia hanya perlu mendengarkan kembali nafasnya sendiri.
Dari situlah seseorang memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi tentang kembali pada apa yang telah Tuhan titipkan sejak Ia diciptakan. Jati diri yang suci, tenang, dan selalu mendekat padanya. Bab 9, Nafas yang membuka tabir takdir. Ada momen dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai menyadari bahwa nafas bukan hanya penopang kehidupan, tetapi juga penyingkap takdir. Bukan takdir dalam arti garis masa depan yang pasti, melainkan takdir dalam bentuk aliran hidup yang terus bergerak, yang hanya dapat dilihat oleh hati yang jernih. Ketika seseorang memperhatikan nafasnya dengan penuh kesadaran, ia mulai memahami bahwa setiap helaan membawa pesan, setiap hembusan membawa isyarat. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa disertai getaran halus yang menyentuh jiwa terlebih dahulu. Dan bagi mereka yang terlatih dalam keheningan, getaran itu cukup untuk memberi petunjuk tentang arah perjalanan hidupnya. Dalam keheningan nafas, seseorang menyadari bahwa takdir tidak selalu datang seperti petir atau kejadian besar yang mengguncang hidup. Terkadang takdir hadir seperti angin lembut yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya peka. Seseorang yang hidup dengan kesadaran nafas akan menyadari bahwa hal-hal kecil dalam hidup, pertemuan yang tak disangka, kata-kata yang mendorong perubahan, bahkan kegelisahan yang muncul tanpa alasan, semuanya adalah bagian dari susunan halus yang Tuhan letakkan dalam perjalanan manusia. Setiap langkah, setiap kejadian, bahkan setiap rasa yang singgah di hati, mempunyai tempatnya dalam pengaturan yang penuh hikmah. Nafas yang disadari dengan benar juga membantu seseorang melihat bahwa takdir bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dipahami. Ketika seseorang menerima bahwa ia berada di bawah pengaturan yang sempurna, kecemasannya mereda. Ia tidak lagi merasa perlu mengontrol segalanya, tidak lagi merasa harus melawan aliran waktu. Nafas mengajarkan bahwa hidup adalah keseimbangan antara menerima dan berusaha, antara menyerahkan dan tetap berjalan. Tidak ada satupun dari kedua hal itu yang dapat berdiri sendiri. Mereka adalah dua sisi dari satu tarikan nafas. Masuk dan keluar, memberi dan mengambil, bergerak dan berdiam. Pada titik tertentu, seseorang yang mengikuti petunjuk nafas akan merasakan bahwa takdir bergerak selaras dengan keadaan hatinya. Hati yang lapang membuka jalan yang lapang. Hati yang gelisah membuat perjalanan terasa sempit. Disinilah seseorang memahami bahwa takdir bukan sekadar apa yang menimpanya, tetapi bagaimana ia menyambutnya. Dan nafas adalah penjaga sikap batin itu. Ketika seseorang menjaga nafasnya tetap tenang, jernih dan sadar, maka seluruh hidupnya mengikuti irama itu. Ia berjalan dengan langkah yang lebih stabil, berbicara dengan hati yang lebih bersih, dan menerima segala sesuatu yang datang tanpa kehilangan keteguhan. Pada akhirnya, dalam kedalaman nafas, seseorang menyadari bahwa takdir bukan sesuatu yang jauh di luar jangkauan, tetapi sesuatu yang terus ia sentuh setiap detik melalui tarikan yang memberi hidup dan hembusan yang mengembalikan segalanya kepada Sang Pemilik. Di momen itu, seseorang tidak lagi memohon takdir tertentu, tetapi memohon hati yang mampu menerima apapun yang menjadi bagiannya dengan penuh hikmah. Inilah tingkat ketenangan yang paling indah. Ketika seseorang berjalan di dunia tanpa takut akan masa depan, tanpa menyesali masa lalu, dan tanpa kehilangan dirinya di tengah arus kehidupan, karena ia tahu bahwa selama ia menjaga nafas, ia berada tepat di jalur yang telah Tuhan tuliskan untuknya. Bab 10, Nafas terakhir sebagai gerbang kembali kepadanya. Dalam perjalanan panjang seorang manusia, ada satu momen yang selalu menjadi misteri, sekaligus menjadi bisikan paling lembut tentang hakikat keberadaan, nafas terakhir. Para arif menyebutnya bukan sebagai akhir, melainkan sebagai gerbang kembali. Gerbang yang telah lama menunggu. Gerbang yang hanya dapat dilalui dengan hati yang telah mengenal perjalanan nafasnya sendiri. Ketika seseorang memahami nafas sepanjang hidupnya, ia tidak akan takut pada perjumpaan itu. Sebab ia tahu bahwa nafas terakhir bukan pemutusan, tetapi penyatuan. Bukan gelap, tetapi cahaya yang selama ini bersembunyi di balik kehidupan yang tampak. Dalam kedalaman renungan, seseorang akan menyadari bahwa setiap nafas yang dihirup sejak bayi
adalah perjalanan pulang yang panjang. Tarikan pertama membuka hidup, tarikan terakhir menutupnya, dan di antara keduanya, Tuhan menuliskan kisah yang telah Ia tetapkan dengan penuh kasih sayang. Bila seseorang mampu melihat hidup seperti ini, ia tidak lagi memandang dunia sebagai tempat untuk mengejar janji-janji semu, melainkan sebagai tempat belajar memahami siapa dirinya sebenarnya. Nafas terakhir menjadi cermin yang memantulkan sejauh mana ia berjalan dengan kesadaran, sejauh mana ia mengenal Tuhannya, dan sejauh mana ia mampu menyerahkan dirinya kepada ketentuannya tanpa penolakan. Para ahli makrifat sering berkata bahwa siapapun yang hidup dengan kesadaran nafas akan mati dalam ketenangan nafas. Mereka tidak terburu-buru, tidak gelisah, dan tidak merasa direnggut dari dunia. Sebaliknya, mereka merasa dipanggil. Ada keindahan yang sangat halus menyertai orang yang telah lama berdamai dengan dirinya sendiri. Dan bila seseorang telah terbiasa menautkan hatinya kepada Tuhan dalam setiap helaan, maka ketika nafas terakhir itu tiba, ia merasakannya seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Tidak ada ketakutan, hanya ada kepasrahan yang lembut seperti daun yang jatuh ke tanah mengikuti angin. Namun nafas terakhir bukan hanya tentang akhir hidup, tetapi juga pengingat agar manusia tidak menunda untuk kembali kepada dirinya sendiri sejak sekarang. Setiap hari seseorang diberi kesempatan untuk memperbaiki hatinya, membersihkan niatnya, dan menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kesibukan yang membuat jiwa kering. Dengan memperhatikan nafas hari ini, seseorang sedang mempersiapkan ketenangan pada hari terakhirnya. Dengan menjaga hati tetap jernih, seseorang sedang menyiapkan cahaya yang akan menuntunnya melewati gerbang yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun. Akhirnya, seseorang yang memahami rahasia nafas akan mengerti bahwa hidup adalah amanah, mati adalah kepulangan, dan nafas adalah jembatan yang menyatukan keduanya. Ia tidak lagi menganggap nafas sebagai hal biasa, tetapi sebagai zikir yang terus berulang tanpa suara. Dan ketika nafas terakhir itu tiba, ia tidak lagi merasa kehilangan apapun. Ia hanya melepaskan dunia, seperti seseorang yang meletakkan beban setelah lama membawanya. Dengan hembusan terakhir itu, ia menyampaikan dirinya kepada Tuhan dengan ketenangan yang penuh, seolah berkata, "Aku kembali kepadamu sebagaimana aku diciptakan olehmu, dengan nafas yang engkau titipkan sejak awal." Dengan pemahaman ini, seseorang berjalan dalam hidup dengan hati yang ringan dan kelak memasuki keabadian dengan jiwa yang damai. Dan kini, setelah semua makna tersingkap perlahan, ingatlah, seluruh perjalanan itu hanya dimulai dari satu hal, nafasmu sendiri. Jaga ia, sadari ia, dan biarkan ia menuntunmu pulang kepada Dia yang menitipkannya. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini. Sampai bertemu di kedalaman berikutnya.